Pencernaan makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6A, Biokimia 1 yang beranggotakan saya Irma Amelia, Saya Nalda Yuniti. Saya Nipando Alakman. pada video kali ini akan membahas materi mengenai pencernaan makanan. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran: mahasiswa menguasai pondasi saintifik pada materi pencernaan makanan. Makanan merupakan faktor utama yang menentukan kesehatan individu. Bahan pangan yang kurang bergizi dan waktu yang tidak teratur dapat menyebabkan kesehatan terganggu. Jumlah zat makanan yang kita makan tidaklah sama, tergantung kebutuhan tubuh. Sistem kerja organ-organ pencernaan makanan yang kemudian mengolah bahan-bahan makanan tersebut menjadi energi untuk makhluk hidup beraktivitas. Makhluk hidup memerlukan energi untuk pemeliharaan, pertumbuhan, reproduksi, dan bekerja. Untuk hampir semua makhluk hidup, energi adalah dari makanan yang diperoleh baik secara langsung atau secara tidak langsung dari tumbuhan. Metabolisme adalah suatu istilah yang umum yang mengacu pada penjumlahan dari semua perubahan tenaga biologi dan bahan makanan yang kita makan belum dapat dimanfaatkan oleh sel-sel tubuh manakala makanan tersebut belum mengalami proses pencernaan, kecuali air, vitamin, dan mineral. Beberapa bahan pangan yang diperlukan oleh tubuh adalah protein, lipid, karbohidrat, vitamin, dan juga mineral. Prosedur proyek: pertama, mencari dan memahami materi terkait pencernaan makanan. Kedua, mencari bahan pendukung materi mengenai pencernaan makanan pada karbohidrat, protein, dan lemak pada manusia. Ketiga, pengiritan video yang menarik. Karbohidrat adalah salah satu dari 3 makronutrien utama yang diperlukan oleh tubuh manusia, selain protein dan lemak. Secara kimiawi, karbohidrat terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen dengan rasio 1:2:1. Karbohidrat dapat dibedakan menjadi beberapa kategori berdasarkan struktur dan kompleksitasnya, yakni monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan poligosakarida. Karbohidrat adalah sumber energi utama bagi tubuh. Glukosa yang dihasilkan dari pencernaan karbohidrat digunakan oleh sel-sel tubuh untuk menghasilkan energi melalui proses glikolisis dan respirasi seluler. Karbohidrat pada bahan pangan dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita konsumsi adalah nasi. Pencernaan karbohidrat dimulai dari mulut. Bolus makanan yang berasal dari makanan yang kita kunyah akan bercampur dengan ludah yang mengandung enzim amilase. Enzim amilase ini akan menghidrolisis pati atau amilum menjadi bentuk karbohidrat yang lebih sederhana, yaitu dekstrin. Setelah itu, makanan akan bergerak ke usus halus, di mana enzim amilase dari pankreas melanjutkan pencernaan pati menjadi dekstrin dan maltose. Penyelesaian pencernaan karbohidrat dilakukan oleh enzim-enzim disakaridase yang dikeluarkan oleh sel-sel mukosa usus halus berupa maltase, sukrase, dan laktase yang mengubah disakarida tersebut menjadi monosakarida, yakni glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Monosakarida ini kemudian diserap oleh dinding usus dan masuk ke aliran darah menuju hati. Sisa pati non-karbohidrat dan serat yang tidak dicerna kemudian masuk ke usus besar, di mana mikroba melakukan fermentasi, menghasilkan energi, air, dan karbon dioksida. Proses ini dapat meningkatkan produksi gas yang dikeluarkan sebagai flatus, sementara sisa karbohidrat yang masih ada akan dibuang menjadi tinja. Protein
merupakan biomolekul yang berperan penting dalam kesehatan tubuh. Protein adalah makromolekul yang terbentuk dari asam amino yang tersusun dari atom nitrogen, karbon, dan hidrogen. Protein memiliki peran penting dalam menyusun hampir semua sel tubuh, termasuk tulang, otot, paru-paru, hingga kulit. Protein dapat berasal dari hewan dan tumbuhan. Contoh protein yang berasal dari hewan adalah telur, sedangkan protein nabati, contohnya kacang hijau, kedelai, dan jenis kacang-kacangan lainnya. Proses pencernaan protein dimulai di lambung dan berlanjut di usus kecil. Ketika makanan yang mengandung protein masuk ke lambung, enzim pepsin dan asam klorida bekerja untuk memecah protein menjadi peptida yang lebih kecil. Kondisi asam di lambung membantu dalam proses hidrolisis protein secara enzimatis. Setelah proses hidrolisis di lambung, natrium bikarbonat yang disekresikan oleh pankreas akan menetralkan keasaman lambung saat makanan berpindah ke usus kecil. Di usus kecil inilah pankreas melepaskan enzim protease seperti tripsin, chymotrypsin, dan elastase. Enzim-enzim tersebut berfungsi untuk memecah peptida menjadi asam amino yang lebih kecil. Tripsin dan chymotrypsin diaktifkan dari bentuk proenzim atau tripsinogen dan chymotrypsinogen oleh enterokinase yang dihasilkan di usus kecil. Hasil dari hidrolisis protein adalah asam amino yang kemudian diangkut melintasi mukosa usus untuk digunakan dalam proses anabolisme atau diubah menjadi asetil-CoA yang berfungsi sebagai sumber energi dalam siklus Krebs. Lemak adalah bentuk energi simpanan utama dalam banyak organisme. Lemak merupakan salah satu jenis makronutrien yang memiliki peran penting bagi tubuh. Lemak adalah salah satu dari 3 makronutrien utama yang diperlukan oleh tubuh manusia selain karbohidrat dan protein. Secara kimiawi, lemak adalah senyawa organik yang terdiri dari asam lemak dan gliserol. Lemak memiliki beberapa fungsi penting dalam tubuh, antara lain sebagai sumber energi, penyimpanan energi, dan lain-lain. Proses pencernaan lemak dimulai di lambung, di mana lemak yang ada dalam makanan dipecah menjadi tetesan-tetesan kecil. Namun proses utama emulsifikasi terjadi di usus kecil dengan bantuan empedu yang diproduksi oleh hati dan disimpan di kantong empedu. Empedu mengandung garam empedu yang membantu memecah lemak menjadi partikel yang lebih kecil, meningkatkan luas permukaan untuk aksi enzim. Setelah emulsifikasi, enzim lipase yang disekresikan oleh pankreas mulai bekerja. Lipase memecah trigliserida atau lemak menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Proses ini terjadi di usus kecil, di mana pH yang lebih netral atau setelah dinetralkan oleh natrium bikarbonat memungkinkan enzim lipase berfungsi secara optimal. Asam lemak dan gliserol yang dihasilkan dari pencernaan lemak kemudian diserap melalui dinding usus kecil ke dalam aliran darah. Asam lemak yang lebih besar akan membentuk misel dengan bantuan garam empedu yang memfasilitasi penyerapan ke dalam sel-sel usus. Setelah diserap, asam lemak dan gliserol akan direkonversi menjadi trigliserida di dalam sel usus dan kemudian dikemas menjadi lipoprotein untuk transportasi ke seluruh tubuh melalui sistem limfatik dan akhirnya ke dalam sirkulasi darah. Video pembahasan dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.